Hello, good morning, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama gua Bagus dan kembali lagi di channel YouTube Essential Fitness Management. Di tema kali ini gua akan mengangkat tema tentang profil seseorang yang menginspirasi. Nah, profil ini sudah ada di samping gua, yaitu Pak Anto. Selamat pagi, Pak Anto. Selamat pagi, Mas Wah, Bagus. ini dia. Halo, saya Anto. Usia saya 72 tahun. Hobi saya berolahraga. Ayo kita lihat profil saya. Pak Anto, gimana awalnya Pak Anto suka nge-gym dan apa yang membuat Pak Anto pengen nge-gym tiap hari? Waktu masa kecil, Iya. karena saya tinggal di pegunungan, jadi saya suka hiking. Oh gitu. Oke. Iya, hiking dan sepeda. Oke. Itu olahraga saya waktu kecil. Oh oke. Iya, waktu menjelang remaja, saya berenang, ikut klub polo air. Oh oke. Iya. Jadi Bapak basicnya memang udah olahraga ya Pak ya? Iya, betul. Oh, oke, jadi udah kenal tanda kutip berolahraga dengan gym pasti berat-berangan karena Bapak dulu atlet kan ya Pak ya? Betul. Oke oke. Iya. Gym itu sebenarnya ending dari periode usia saya. Oh, oke. Karena apa? Saya harus menjaga kekuatan otot saya Oke. dan yang penting kardio saya. Oh, oke. Itu yang penting. Oke, oke. Tapi balik ke masa remaja saya, waktu saya berenang itu saya kemudian windsurfing, suka windsurfing. Oh, oke. Ya, windsurfing. Pak. Olahraga setelah windsurfing yang saya geluti adalah tenis. Oke. Tenis. Setelah tenis, saya pada waktu usia sekitar 45, saya ada kesempatan untuk membina atletik. Atletik ya Pak Iya, ya? Klub ya betul. waktu itu. DKI Klub. kalau nggak salah ya Pak? Bukan, saya di PB Pasi. Oh langsung pastinya Langsung ya? pastinya. Oke, oke. Jadi membina atlet-atlet nasional. Jadi di situ memang dasar dari awal yang dasarnya adalah program. Sebenarnya program. oke, Jadi oke. apapun yang kita lakukan adalah berdasarkan yang kita buat programnya. Saya sekarang punya program sendiri dalam usia 72. Ya saya harus punya program sendiri 3 kali seminggu. Saya harus stretching, saya harus cardio, saya harus muscle training, saya harus setelah itu cooling down. Itu menu saya setelah usia 72 karena saya kenapa? Saya sudah tidak bisa lagi main tenis. Oh, oke. Tidak bisa karena tenis mengandung risiko cedera. Cedera. Itu kira-kira kenapa saya sampai sekarang harus melihara kekuatan otot dan jantung saya. Oh, oke. Karena saya sudah terbiasa dari kecil berolahraga yang sifatnya fisik sama psikis sebetulnya. Kenapa saya masuk ke gym? Karena saya tidak bisa lagi berolahraga di luar. Oh, outdoor. Sebagai gantinya, Gantinya? saya pergi ke gym. Kalau saya masih di luar, saya sebenarnya lebih menikmati push up di hutan, bergantungan di pohon di hutan, melakukan exercise di hutan. Ngobrol sama babi hutan nggak ya? Iya. Oke, itulah guys. Itulah kira-kira. Tadi info dari Pak Anto, kenapa sih Pak Anto memulai olahraga exercise walaupun sudah usia yang tidak muda lagi ya Pak, sudah seniorita. Nah, jadi ternyata memang dari awal Pak Anto membentuk itu atau mendevelop karena kebiasaannya suka berolahraga dan pernah jadi atlet. Kemudian maintenance ini walaupun PR, walaupun berat, tapi itu menjadi habit yang harus dibuat dan terbiasa sampai 72 tahun ini. Oke guys, langsung hari ini mau latihan ya Pak Anto ya? Ya, betul. Oke, kita lihat latihan atau programnya Pak Anto selama di gym. Oke guys, yuk.
guys, itu tadi latihan bareng Pak Anto. Kita udah lihat beberapa cuplikannya. Nah sekarang guys, kita akan tanya langsung ke Pak Anto tentang program yang tadi dijalanin sama Pak Anto. Oke, langsung aja yuk. Pak Anto, gimana, capek Pak? Capek. Ya, tapi Tadi ngos-ngosan ya Pak? iya betul. Ya. Memang harus ngos-ngosan. Iya. Kalau tidak ngos-ngosan, jantung kita tidak bekerja dengan baik. Oke. Itu intinya. Oke. Yang bikin ngos-ngosan tuh kardionya sebetulnya. Iya, kalau untuk weightliftingnya sih enggak, Oke. ototnya yang ngos-ngosan, tapi bukan nafasnya. Oke. Itu. Tadi kita juga udah coba pemanasan bareng Pak Anto. Pak Anto tadi pakai cross training. Kemudian tadi ada program inti itu guys. Program intinya strength training. Dan strength trainingnya Pak Anto, latihan program strength training Pak Anto, nggak hanya pakai mesin, tapi juga ada plank. Lu bayangin 72 tahun pakai plank. Karena mungkin Pak Anto udah lama untuk latihan strength trainingnya Pak ya. Ya, terkontrol. Jadi memang kalau kita latihan, yang bergerak itu kan bagian yang kita latih. Oke. Ya, misalnya kita menarik beban. Ya, yang kita pakai adalah tangan. Oke. Tapi bukan badannya ikut-ikutan goyang. Jadi yang bergerak hanya tangannya saja. Oke. Tangan. Plank juga begitu. Sama yang bergerak karena perut yang dilatih, karena pernafasan di perut, ya perutlah yang bergerak, badan nggak boleh ada yang bergerak. Itu. Jadi setiap kali exercise, organ mana yang kita pakai, itulah yang bergerak. Kerja, ya. Ya, tapi tidak rame-rame dibantu sama yang lain. Kan suka kalau kita lihat menarik tapi badannya ikut ke depan. Iya, bouncing atau misalnya pakai cheating ya Pak ya? Iya, istilahnya. Jadi kalau di gym itu ada orang yang misalnya dia kelihatan pingin kuat, dia nambah volume berat latihannya atau misalnya ngangkat bisanya ternyata 10 kilo, dia coba untuk ngangkat 20 kilo, karena dia belum kuat pondasinya, akhirnya dia bantu dengan otot-otot yang lain bekerja. Harusnya untuk bicep aja, dia malah ada bouncingnya juga dari lower back yang ngebantu. Jadi kelihatannya kuat, sebenarnya itu nggak bagus ya Pak ya? Tidak boleh, wong kita membentuk otot bagian mana, ya otot itu yang kita fokuskan. Nah kalau kita bantu, ya nggak jadilah otot yang kita fokuskan. Yang ada mungkin kita back pain, ya kita bantu-bantu begini. Benar. Nanti yang ada muscle-muscle yang di belakang itu akan cedera. Benar. Iya berbahaya karena spine ya di belakang itu. Benar. Nah kalau menurut Pak Anto, gimana sih caranya biar orang, atau misalnya Pak Anto punya tips untuk kalau misalnya mau latihan yang challenging, itu gimana caranya biar kita bisa, misalnya saya ngeliat temen nih, kok dia bisa lari 15 kilo, pas saya cuma mampu 5 kilo, saya ikutin dia malah saya capek, malah sakit. Itu ada tipsnya nggak dari Pak Anto? Ya, jadi begini, teman yang bisa mencapai 5 kilo misalnya dalam 30 menit, itu adalah sudah terlatih. Nah, kita yang belum terlatih bisa mencapai itu, tapi nggak bisa instan. Itu intinya semuanya nggak ada yang instan. Bisa, pasti bisa. Nah, mulailah bertahap. Bukan 5 kilo dalam 30 menit, tapi 1 kilo atau 2 kilo dalam 30 menit, nggak apa-apa. Tapi 1 kilo dalam 3 menit, tapi setiap hari. Itu. Nanti dinaikkan, oh saya bisa 1,5 kilo, 30 menit. Oh saya 2 kilo. Berapa lama mencapai itu? Tergantung kerajinan kita berlatih. 1 tahun, kalau saya yakin pasti bisa 5 kilo 30 menit. Itu sebetulnya. Jadi nggak ada yang instan loh. Nanti masuk gym lihat orang lihatannya, waduh gua gengsi, yang ada pasti cedera. Intinya begitu. Dan tadi Pak Anto udah ngelakuin gerakan-gerakan tertentu ya Pak. Pertama tadi kardio ya Pak. Iya, program kardio. Iya. Berapa lama tadi? 20 menit ya Pak? Iya, 20 menit dengan jarak tempuh itu kalau kita hitung dalam kilometer dengan 20 menit itu sekitar 3 kilo. Itu 3 kilo. Dengan speed 5,5. Ya, nah itu sebetulnya dulu awalnya juga nggak bisa mencapai seperti itu, pelan-pelan. Bertahap ya Pak ya? Bertahap. 20 menit, speednya mungkin sekitar 4,3. Nah jarak tempuhnya mungkin 1,5 kilo. Ya, itu. Sesuai yang tadi kita bahas ya Pak. Betul. Ya? Jadi bertahap, langsung bisa tiba-tiba. Iya, betul. Melakukan sesuatu karena kok saya pusing, benar. Kita kan kadang-kadang gampang melakukan sesuatu.
Nah, itu harus dihilangkan dulu. Banyak orang bilang, saya kok ke treadmill gampang ya, kayak melayang-layang. Iya, memang awalnya seperti itu. Memakai alat itu pasti gampang, tapi jangan dipaksakan. Cobalah mengenal alat itu dan mulailah kita mencoba dan bisa, tapi pelan-pelan. Semuanya kan dari tadi kembali, semuanya tidak ada yang instan, jadi bertahap. perkenalan alat, oh ini kayak begitu nih. Oke. Terus kemudian langsung habis dari itu langsung apa tadi Pak ya? Langsung ke penguatan otot punggung. Punggung. Otot. Iya. Oke, back Iya. exercise tadi Iya. rowing ya Pak ya? Rowing. Rowing. Itu semuanya kira-kira dilakukan selama otot bersama cooling down-nya 40 menit. Jadi saya bagi 20 menit cross training. 40 menit itu isinya otot dan cooling down. Jadi 1 jam. Iya, makanya tadi back itu apa lagi itu Pak? habis back saya stretching sedikit ya Pak ya? Iya, ya, memang begini, sorry. Setiap kali kita melakukan program untuk muscle misalnya back, itu kita setelah itu melonggarkan otot kita, yaitu dengan stretching. Kita tarik otot persendian bahunya, karena ini yang kita pakai. Ini kalau enggak bisa cedera memang. Setiap ini yang supporting ya Pak? Ya, supporting kita relaksasi sebentar kiri kanan, baru kita mulai yang selanjutnya. Saya mulai setelah itu saya pakai tricep. Setelah tricep 3 kali repetisi 10 kali, jadi 30 kali totalnya. Ya, itu kembali stretching muscle lagi. Oke. Ya, setelah itu saya yang ketiga yaitu untuk bicep. Bicep ya, pakai dumbbell barang aku tadi Pak ya? Ya, betul, itu Pak. Sama 3 kali 10. Nah, itu pun setelah itu stretching lagi. Iya, stretching lagi. Nah, baru saya tutup dengan cooling down yang tadi leg. Iya, menahan otot perut selama-lamanya. Jadi kalau kita melakukan itu 10 kali, repetisi 10 kali, ya mesti pelan-pelan. Kalau cepat-cepat nanti otot perutnya nggak dapat, kan mesti kita tarik kayak kita perkecil itu. Jadi berlama-lama memang agak awalnya agak sulit karena kita harus nahan nafas sama nahan otot. Betul. Untuk kaki naik itu kan kadang-kadang orang cepet-cepetan ya muter-muter aja cepetnya supaya cepat selesai, tapi nggak dapat kekuatan muscle. Ototnya nggak optimal. Nggak optimal. Ya? Jadi karena mesti ingin cepat selesai. Ya harus berlama-lama. Tahan. Jadi tahan. Semua yang kita lakukan sebenarnya kita tahan dulu. Ya kembali yang tadi untuk weightlifting, weight training itu kita narik juga nggak boleh cepat. Kan ada yang 10 kali, 20, 30 itu nggak dapat nantinya. Tariklah pelan-pelan, nikmati waktu otot dinarik. Kontraksinya. Ya. Saat narik itu benar-benar dirasain masalahnya bekerja dengan optimal. Ya, itu baru kita lepas. Ya, itu. Nah, kemudian habis back dan juga bicep, tricep, apalagi tadi Pak? Ditutup dengan plank. Sama, plank repetisi memang sebaiknya 20 kali. Itu secondnya lebih panjang, lebih bagus. Jadi sekali dia berapa second tahan, 2 second tahan. Kalau normalnya 20 second kan ya, tapi kalau lebih banyak secondnya, tapi 12 itu lebih bagus karena kita lebih bagus menahannya. Itu jangan cepat-cepat selesai intinya, nikmati tadi kontraksi otot di badan kita. Pak Anto, ada tips nggak buat orang seusia Bapak dulu untuk yang baru mulai berolahraga karena mungkin waktu mudanya tidak dihabiskan untuk rutin berolahraga. Ada tips nggak untuk usia sumuran Bapak nih? Tipsnya tadi kembali, intinya nggak ada yang instan, jadi ngukur diri sendiri itu. Jadi kalau mau usia 72 tahun mulai bisa, tapi ya tadi porsi yang mana yang paling bisa dilakukan itu dulu. Nah, mulai ditekuni. Kata tadi, saya bisa menarik 1 lempeng, bersabarlah. Nggak apa-apa, 1 lempeng, terus nanti kenikmatnya tumbuh. Setelah tumbuh, saya pengen 2 lempeng, tambahin 2 lempeng, tapi dengan repetisi yang sama, gerak yang sama, jangan salah, jangan tadi ngotot, saya mau 5, tapi yang gerak semua
tubuh dibantu dengan dada lah, nggak boleh. Jadi kekuatan otot tangan kita yang kita latih, ya itu satu lempeng saya kuat, satu lempeng, dua lempeng, terus itu nanti. Nah itu tekuni. Mungkin otot yang sudah 70 tahun nggak pernah terlatih, mungkin dua lempeng seterusnya nggak apa-apa. Ya. Tapi teruslah dengan dua lempeng itu. Jangan nafsu ya. Iya jangan terus semua. Beda-beda, kita porsinya pasti beda-beda. Kalau mau cross training untuk jantung atau mau treadmill, ya cobalah pelan-pelan, nggak apa-apa. Tapi ya itulah porsinya. Perhatikan beberapa cara ya Pak tadi, bertahap, terus kemudian juga jangan samakan dengan usia yang sebelum 60. Iya jangan. Jadi kita harus tahu sama hasilnya dengan yang tiap hari usia 50 sama yang 60 itu 3 kali seminggu sama sebetulnya. Karena apa? Karena kebugaran kita pada usia 50 dan 60 itu beda, porsinya beda, tapi hasilnya sama, kebugarannya yang kita nikmati sama sebetulnya. Itu. Pertanyaan selanjutnya nih Pak Anto, ada masukan nggak Pak untuk anak-anak milenial yang belum rutin berolahraga gitu? Tidak ada kata terlambat, cobalah mulai dari sekarang. Tapi tidak tergantung dari teman atau lingkungannya. Olahraga adalah untuk pribadi sifatnya. Jangan tergantung, karena saya lihat banyak tidak berolahraga karena tidak ada teman atau tidak ada tempat yang nyaman. Carilah tempat yang di sekitarnya untuk melakukan aktivitas dengan program yang jelas. Jalan kaki. Satu hari 30 menit, jarak 3 kilo. Ini kebiasaan dulu. Itulah dibiasakan terus diulang-ulang sampai nanti berkembang. Terserah berkembangnya mau ke gym, minta program ke PT. Program saya ini, tapi dilakukan, itu pun harus dilakukan seumur hidup dan continue. Intinya buat kalian semua, masukan dari Pak Anto adalah kalian harus konsisten ya Pak ya. Ya konsisten ngelakuin, nggak ada alasan. Mau ada orang yang memotivasi, mau enggak, mau ada temen atau enggak, lu semua harus langsung gerak untuk berolahraga dan itu buat jadi habit, kebiasaan. Oke, itu guys seharian kita bersama Pak Anto. Tadi udah kita sama-sama lihat latihan bareng sama Pak Anto, terus kemudian tadi juga ada masukan tips dari Pak Anto buat usia Pak Anto dan juga usia saya, yaitu kalau millennials. Kayaknya cukup Pak Anto. Thank you banget Pak Anto untuk sesi kali ini. Thank you semuanya yang udah nyaksikan video ini. Thank you semuanya yang sudah like video-video sebelumnya. Jangan lupa juga nanti video ini setelah tayang kalian like videonya, share video ini kalau bermanfaat dan juga menginspirasi kalian semua. Jangan lupa subscribe Essential Fitness Management. Sampai jumpa dan see you, bye-bye.